Halo semuanya, perkenalkan nama gue Arman. Gue sekarang ada di New Delhi, India, dan sebenarnya gue sudah di India sejak tahun 2013. Gue penerima beasiswa ICCR, sebuah beasiswa yang memang diberikan oleh pemerintah India dari sebenarnya sih hitungannya dari Kementerian Luar Negeri ya, gitu. Sama dia khusus di kebudayaannya, dan kemudian dipegang sama sebuah institusi lain masih di bawahnya pemerintahan namanya ICCR gitu. Kalau dulu tuh lo gimana sih ngedapetin si beasiswa itu? Taunya dari mana? Terus gimana prosesnya? Oke, jadi sebenarnya beasiswa ICCR ini adalah sebuah beasiswa terakhir yang karena gue udah desperate karena nggak ada di beasiswa lain yang nerima gue. Gitu ya. Jadi gue tuh udah apply beasiswa kemana aja tuh, ke Inggris kemana. Ya udah Terus gue langsung apply bilang, Fulbright dong, CCIP. you name it. Gue juga. Jadi kita tuh Entar gue cerita ini. Gitu. Jadi kita tuh banci beasiswa gitu. Jadi bener-bener yang apa sih dulu tuh istilahnya apa ya? Mohon maaf nih, ngelacur beasiswa gitu. Jadi tuh bener-bener yang kayak lo nyari yang Belanda tembusin, yang Amerika tembusin, yang mana tembusin, nggak bisa kan? Yang udah lama banget, udah hampir setahun tuh beneran. Jadi gue lulus tuh 2011. 2012 tuh gue tuh udah bener-bener 1 tahun setengah tuh gue bener-bener desperate banget, yang bener ya Allah kok gak ada yang manggil ya gitu. Ada manggil interview kelar gitu loh. Jadi yang sedih lah gitu, maksudnya ya udah berkali-kali, udah di negara yang sama berkali-kali, sampai kedutaannya sampai kenal sama gue, ya Allah kalau kasian banget sih belum dapat terus, semoga gue doain ya, sampai didoain sama staffnya setempat gitu. Maksudnya dosen-dosenku di IAIN Salatiga itu tuh dia itu banyak banget lulusan dari India. Yeah. Jadi Arman, kamu coba aja ICCR gitu kan, gitu. Jadi supaya apa sih, itu beasiswa gampang kok, nggak terlalu susah gitu. Dan di sana kan juga apa ya, tidak sesusah Fulbright atau dan lain sebagainya gitu. Pokoknya dia sebut yang berbagai macam beasiswa yang kita tahu famous dan lavish itulah gitu. Terus kemudian apa sih beasiswa ke India ngapain gitu kan? Emang India bagusnya apa? Iya, dia English speaking country, cuma we cannot guarantee that 100%. Maksudnya jangan bandingin sama New Zealand atau Australia atau Amerika atau Inggris dong ya gitu, kasarnya seperti itu gitu. Jadi iya, tapi mereka bagus gitu, dan dosen-dosenku ini udah benar-benar dosen-dosen yang bagus juga gitu maksudnya, dan mereka juga the quality is also really nice gitu. Dan lo tau sendiri kan kalau Google juga orang India gitu kan, bosnya Google maksudnya. Terus kemudian banyak banget perusahaan-perusahaan asing yang memang mereka itu memang IT-nya itu memang orang India. Jadi walaupun si India itu dapat apa ya, tidak terlalu populer di Indonesia, terus kemudian ya why not gitu kan kasarnya. Jadi terus kemudian ya udahlah, apply nothing to lose gitu. Kalau keterima kagak ya udah gitu. Waktu itu alhamdulillah TOEFL gue sih udah 550. Waktu gue baca ya persyaratannya gitu, oh my god kok gampang banget ya. Tidak seribet kalau yang di Fulbright tuh punya Mbak Mita, atau apa namanya apa sih chevening atau apalah semuanya itu, pokoknya yang kita kudu rapi, tertata gitu kan, yang harus ada namanya di amplopnya gitu kan, semua struggle and the bra itu ada semua gitu. Jadi di beasiswa India ini tuh benar-benar yang agak very loose if I say, dan dia tuh kayak menerima kesalahan gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak Mas, ini kemarin kan belum ada fotonya, tolong dikirim fotonya ya gitu. Serius, jadi kalau yang beasiswa gini itu kan kalau lo nggak lengkap ya udah bye gitu kan, kelar gitu. Itu enggak gitu zaman gue ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Cuma maksudnya benar-benar yang kayak kita itu benar-benar dilihat benar-benar apa ya, kayak lo benar-benar potensi apa enggak, basicnya ada apa enggak, kuliah lo sebelumnya, mata pelajaran yang lo kan itu kan kita kirim marksheet ya, jadi kayak ada nggak kuliah itu yang nyambung sama apa yang lo cari gitu. Jadi kalau lo tulisnya samanya aku dari pendidikan bahasa Inggris nih, kemudian aku memang lamar sastra sama linguistik, karena pelajaran gue memang ada pelajaran sastranya, ada pelajaran linguistik gitu. Tapi memang di kelas gue di pendidikan bahasa Inggris gue itu, keguruan itu memang banyak linguistiknya. Tapi karena materi kuliahku di S1 itu banyak linguistiknya, kemudian kayaknya aku keterimanya di linguistiknya gitu. Gitulah ceritanya. Jadi mereka menyocokkan dengan marksheet-nya. Begitu. Dan waktu itu pun TOEFL-ku cuma 550. Cuma waktu itu standarnya cuma 450, bayangkan. Wow.
Dan ini TOEFL ITP loh, bukan TOEFL yang harus ada conversation itu enggak, bener yang TOEFL ITP yang cuma kertas kecil gitu doang. Yang paper ya? Yang paper iya, yang cuma 300.000. Ya gitu lah, pokoknya yang bener-bener standar banget gitu, nggak yang sampai yang IELTS yang harus yang wawancara yang 1.500.000 yang berapa itu enggak. Bener cuma yang kertas ITP atau TOEFL ITP. Ada ITP sih, kalau sekarang ITP nggak sih? Sekarang masih ITP nggak sih namanya? PBT kayaknya, paper base ya. Iya, yang paper base dan tapi nggak ada yang conversation gitu, nggak ada berian cuma reading, listening gitu doang. Itu beasiswanya ada kerja sama Universitas Salatiga itu apa namanya? Nyari di internet? Nggak ada afiliasi sama sekali. No. It's purely because of who we are. It's purely because of who we are. Jadi kalau memang waktu itu sih memang yang daftar tuh banyak banget waktu itu, beneran banyak banget. Dan zaman aku mungkin karena dia agak turun kali ya kuotanya, sebelumnya tuh banyak banget katanya ya, jadi 30, 40, 50 gitu banyak banget yang keterima zaman itu. Tapi kemudian zaman aku tuh cuma 20 apa gimana ya, 20 orang tuh yang keterima. Dan pada saat proses penerimaannya sendiri kita juga nggak susah, jadi karena benar-benar cuma masuk, terus kemudian kita tuh disuruh untuk ini loh ngisi multiple choices ujiannya, say. Jadi itu multiple choices cuma 45-50 pertanyaan gitu. Terus kemudian ada pertanyaan esainya kayak tolong jelaskan dalam bahasa Inggris bagaimana kenapa Anda ingin sekolah di India, itu pertanyaan 1. Dan 2, bagaimana Anda mengenal India gitu. Nomor 3, setelah Anda lulus dari ICCR, Anda akan apa pekerjaan apa rencana apa yang akan Anda lakukan gitu dalam bahasa Inggris. Pilih salah satu. Jadi nggak suruh ngisi semua, pilih salah satu. Terus kemudian di bawahnya itu ada pertanyaan, ada kata-kata dalam bahasa Indonesia, tolong ditranslate dalam bahasa Inggris. Itu ada 2 biji atau 3 biji gitu. Jadi cuma dia perlu kayak ngetes lagi gitu bahasa Inggris kita seperti apa dengan pertanyaan yang semudah itu gitu kan. Sementara kita keguruan kan ya bahasa Inggris, perjalanan kan ada translation ya, Bo. Jadi benar-benar kayak otak tuh udah kayak macam agak Google gitu. Google Translate jadi gampang banget gitu. Maksudnya pertanyaan juga nggak susah-susah banget, common sense banget gitu. Jadi nggak ada yang waktu itu kayak pertanyaan semamanya kayak apa ya, psychological gitu yang harus yang lo psikopat apa enggak ada. Iya. Pertanyaan umum yang kayak lo apa namanya kalau samanya lo sekolah beasiswa gitu kan, kenapa lo minta ini itu dan sebagainya. Terus kemudian kayak apa ibu kota New Delhi, apa kota besar ini, siapa prime ministernya gitu-gitu doang.